kita untuk mediasi uang gaib ya. Kita mediasi uang gaib. Itu rumah tuh khusus buat dia. Baik. Uang tuh dikasih untuk bapak ini, cuma yang ngambilnya nggak ada yang sopan. Iya. Dia ngasih, siapa mau ngambil silakan. Cuma nggak bisa tunjukkan karena ngambil nggak sopan. Kalau gini, insya Allah, kalau kita baca itu nggak salah. Karena kita nggak ada yang salah. Ada juga orang baik, penghuni juga orang baik, ya kita juga baik, insya Allah. Itu dia loh, tapi gitu. Gimana? Enggak. Ya makanya nanti Ria ngeliat juga. Ria kan udah ngomong. Iya. Enggak Pak, dia ini kan orang baik. Tapi kalau ngomong bahasa halus saya nggak tahu loh. Tadi nggak ngerti? Enggak. Masa ngertian saya pada Ria? Nggak Nah, tahu. pokoknya Ria detektif ya, jadi nggak tebatin dia. Dia coba interaksi. Nanti interaksi sama dia. Yang kutakutkan anaknya nih. Dengar bisa? Ya. Oke, interaksi, salam, maaf, mau kenalan, niatnya baik. Ya memang kalau ini rezekinya tuan rumah Pak D, rezeki kami, insya Allah kami datang baik-baik, mau minta dibantu. Kasian dia dikurung aja. Enggak, emang dia mau tinggal ke situ. Kalau memang ini rezekinya Pak D, rezekinya kami nanti mau minta baik-baik, tolong dibantu, minta sama dia, minta tolong, tetap aja niatnya minta sama dia, minta tolong besok bantu kami ya, siapkan, dan tolong juga yang di sekitar penjaga-penjaganya juga izinin supaya ringan kami mewujudkannya. Keluar kepala manusia tuh. Iya, suruh anak itu yang interaksi sama penjaganya semua, jadi kita nggak ada perlawanan. Jadi kita ucap salam, suruh anak itu, niat kita baik, ini memang rezeki kita, rezekinya Pak D, tolong bantu kami besok mewujudkannya, bilangin nama yang di sekitar, jangan ada perlawanan. Karena niat kita bersih, Pak D ini orangnya bersih, niat kita bersih, kita bukan ada ngejar ketamakan kan, kita ngejar bagaimana. Untuk anaknya main gitu. Hah? Sini katanya. Nah ya Main, makanya. gitu. Sini main katanya. Ya. Panggil ya. Ayo sini masuk katanya. Dua orang, yang satu lagi nggak ada ya. Ya satu lagi itu apa? Yang satu lagi itu ada pendiam. Ada pendiam. Dia pendiam yang satu tuh. Dia tak mau. Satu berontak juga. Ya. Yang dua ramai. Nah, yang dua tuh yang apa? Yang itu yang suka apa lah, peliharaan lah, Ya, main itu yang lincah. itu. Tuh ada bikin susu tuh. Wes, ini lambung ya nih. Pokoknya niat baik aja semuanya, minta tolong sama dia baik-baik. Jadi bantu kita. Dia mau cari orang yang pas ini. Nggak orang yang tamak, nggak ada orang niat jelek. Gitu. Nah ini sekarang nih, ini keranjangnya. Pintunya dibuka aja. Hah? Pintu dibuka aja. Wes, buka. Oh, itu udah dibuka. Ini tadi di depan buka. Nah Ria kalau bisa ngeliat itu Pak dia ngasih susu tuh. Lambung hidup ya. Nggak ada lampu. Sedang bantu minta dengar.
perasaan mau datang? Hah? Nah, nggak usah. Ini kan aja hati mata batinnya aja. Ini kan bisikannya aja sekalian. Mau tahu juga, mau paham juga, mau ingin berkomunikasi. Itu perlu diperdalami itu. Nanti hasil ceritanya dari ceritanya nanti keluar kita sih. Gimana dengannya, gimana dengannya. Dalam. Apa katanya Pak De? Apa katanya? Senang kita datang nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah kan?
Gimana ya? Udah nampak ya? Ya dia pengen nangis atau dia sedih kan dia apa? Jadi anak itu macam terbuang gitu ya. Sekarang nggak usah menghiraukan sedihnya, yang penting bisa diwujudkan kan. Bisa diwujudkan, cuman dia minta satu permintaan, dia minta buatkan nasi gudeg. Iya, dia minta buatkan nasi gudeg, kasih air putih sama susu, kan lupa susu. Kalau Iya, masalah sedih memang, kalau sebagai manusia memang tersiksa dia itu, iya. makanya memang seperti itu. So dibuat kayak nasi gudeg sesuatu. Bisa. Kata dia gini, Mm. ini bisa wujud, cuma sebagian dari uang yang aku kasih ini untuk membantu Pak D, cuma 2,5% aku minta sumbang ke masjid, 2,5% ke anak yatim, 2,5% lagi tadi jompo, 2,5% 37 berarti 77. sebagainya kasih timbanya dibagi-bagi berapa yang Pak D, pokoknya sih kasih Pak D lah memberi, karena kan semua nggak mengarani, karena di sini hatinya bersih, zikirnya bagus, itulah yang dicarikan sama dia. Nah, sekarang yang ini kan udah putus. Cuman yang untuk yang satu lagi yang nggak terima nih, manusia yang berkepala ular ini, ya itu makanya itu ngajak pertarungan, kalau bisa kalian kalau kalian bisa bertarung denganku, Tahan. Jangan, tahan. dulu aku masih ngomong sama dia, Tunggu dulu. Tahan. dinetralkan, jangan Dinetralkan. masuk. Nah, yang termasuk. Dinetralkan. Tahan dia. biar Ini yang aku jadi ngomong mas. bagus-bagus dulu. Sabar. Nah, kita harus pelan-pelan damai. Suruh anak itu yang damai. Tahan, turunkan. Itu kuncinya, yang lipan itu jangan sampai keluar, itu kuncinya. Ya kalau lipan keluar dia ngelileng-ngelileng ini. Tahan, udah cukup. Bisa kan? Nah, keluar. Baik-baik. Yang satunya lagi yang ular yang sebelah kanannya. Tak ini aja sama yang ular itu juga, ini udah saatnya harus diwujudkan, jangan diganggu, jangan Kalau ada yang satunya emang udah gula, cuman goib ya. jangan ada pertarungan, jangan ada masalah. Ini udah saatnya yang datang kita yang baik-baik, kita nggak ada ngejar kekayaan di sini, kita ngejarkan yang utamanya anak yatim, Iya. yang orang tua jompo, masjid yang kita utamakan. Kita padepokan kita memang Sunan Kalijaga memang untuk dakwah uangnya, bukan untuk poya-poya. Bilang sama dia, Sunan juga minta tolong, ini udah saatnya kami untuk dakwah. Yang penting syaratnya apa aja, kalau perlu kita cuma cukup pikirkan aja. Cuman dia memang nggak mau lakukan pertarungan, pertempuran, cuman dia minta diislamkan. Boleh Dia minta diislamkan, cuman jangan usir aku dari sini. ya, nggak apa-apa, kan si bocah tetap kerja, si bocah tetap kerja kan di sini kan. Iya. Ya
Ya nggak apa-apa, Dia Islam lebih bagus. membantu bapak ini, cuma dia minta pengen masuk Islam, kepingin dia masuk Islam. Iyalah, Cuma jangan sakiti aku. nggak ada nyakiti, nanti ajaknya bisa Islamkannya. Ajaknya nanti Islamkannya bisa. Nah, sekarang yang kita ini loh. Ini dijawab ada sesuatu di lidahnya itu yang saya rasa itu untuk mewujudkan ini nanti. Nah, kemarin udah ada gambaran Itu sejenis tulisan Arab. Tulisan Arab itu Pak tadi. di lidahnya itu ada sesuatu. Itu Pak sejenis mustika ya di lidahnya dia. Dijawab suruh menimbulkan lidahnya. Jadi ditanya yang sekecil mungkin apa yang untuk mewujudkan ini yang barang di lidahnya beliaunya gitu. Nanti kan bisa dipikirkan. Itu lidah itu untuk membantu penarikan jika susah katanya. Itu untuk penarikan Pak D, nggak masalah. Cuman di situ dia tertulis bacaan anak ubibu yang zuru. Baru habis itu ada bacaan lagi tuh. Nama amruhu iza aroda syai'an ayakulakum kaya. Ana yuhibbu yanzuru. Anak ubibu yang zuru. Ya berarti itu wiridnya. Coba itu mau diwiridkan malam besok. Iya. Jam berapa kita dimulai? Kalau memang itu wiridnya mau berapa kali dia? Cukup 1111. Ya, ini kan kita pengamal itu semua Nah, Trisakti. kemarin 3.000. 3000. kemarin nah, Udah jelas banget Pak D. Udah jelas. gimana? Udah jelas Pak D-nya. Ini yang tengah ini agak nggak terima ini loh, makanya saya suruh kemari. Coba di apa? Dikomunikasi lagi yang tengah ini agak aneh. Itu yang siapa Pak De? Yang siapa yang tengah? Hah? Siapa yang di tengah tuh? Yang Wujud ular gitu. yang wujud ular tadi. Agak Ini minta masuk Islam dia. tapi agak gimana gitu nampaknya. Ekornya itu mau kemari, makanya Oh. suruh kemari. Dikomunikasi lagi coba. Iya. Yang ada perlawanan. Hmm. Kita mau tenang-tenang, damai-damai. Ini uangnya untuk kebaikan, bukan untuk poya-poya. Kalau dia berubah pikiran jadinya nih. Itu makanya harus jangan Langkahi mayatku dulu kalau bisa ngambil uang ini katanya. Berarti kan mengadakan perlawanan. Siapa yang menang, uang ini akan untuk kalian. Tapi jika aku yang menang, aku yang berkuasa. makanya di komunikasi
secara halus lagi gitu. Iya, terus lagi Sunan minta baik-baik, Sunan minta Secara halus. Nggak mau juga dia. Nggak mau juga dia Pak De. mau diislamkan nggak? Ini saya janji mau Nggak mau dia. ngirimkan Al-Ikhlas 1750 buat dia. Khusus dia nih. Yang nanti khusus tadi karena Nggak ibu mau dia, mau ajak pertarungan siapa yang menang dan siapa yang kalah. boleh, kalau menantang Sunan boleh. Nanti setelah misalnya dia kalah baru dia masuk Islam. Mau dimediasikan, dimediatorkan atau gimana dia mau tarung secara gaib aja. Nggak takut sama ajak nih bilang. Ini kita satu deretan sama Tanah Siak. Masih Saya nggak peduli, pokoknya saya mau mengadakan pertarungan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nggak ada lagi. Itu yang Sekarang gini. Sampai ngomong yang sama Kanjeng Putrinya, biar dia yang meluluhkan. ya, nah, Iya. ya saya nanti saya kirimin Al-Ikhlas sama dia tuh. Sampai sekarang komunikasi sama Kanjeng Putri ini untuk meluluhkan si Nyai satunya lagi itu. Hatinya damai, jangan ada hatinya untuk perlawanan. Ketika datang itu ditraksi dikit. Pakai mata hatinya dipakai, jangan itu jadi pakai. Yang Putri itu nggak masalah, cuman memang bangkang. Dia memang bangkang Pak, dia nggak bisa diluluhkan hatinya, nggak bisa. Dia memang minta pertarungan seperti itu, siapa yang menang siapa yang kalah. Udah Kanjeng Sunan pun yang ngomong masih nantang deh. Nggak mau dia. Sekarang ini tanya sama Kanjeng Putrinya, kelemahan dia apa? Dijawab nanti. Ada media satu yang nanti dikasih tahu sama Kanjeng Putri. Jantung dan lidah. Jantung dan lidah itu tadi. Tusuk jantungnya lemah lagi. Kalau dipotong lidahnya. Media untuk nusuk itu loh. Iya. Ya berarti harus mediator dia perangnya. Kalau masalah itu kita mediator kan nanti ajak ini bisa motong lidah, bunuh jantungnya bisa. Kan Enggak ada sesuatu yang ditunjukkan nanti tuh. Enggak, sesuatu yang ditunjukkan nggak ada Pak. Nggak ada. Dia tadi udah mohon-mohon, sayanya nggak ada apa juga. Hah? Tetap nggak mau dia. Kata dia Sampai baca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Nanti ditunjukkan itu ada agak kecil, agak panjang segini. Bismillah, tawakal. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. nah, coba apa dulu Rian sama Edi di luar. Jangan dideteksi ya. Nggak usah deteksi pakai itu ya. Santai-santai aja biasa aja.
Itu sejenis keris itu Pak D. Nama kerisnya Trisula. Jadi sudah. Iya, Trisula namanya. Coba tanya pakai bambu wolong bisa nggak? Bambu wolong yang nanti dikecilkan gitu. Bambu wolong tanya. Bisa. Hah? Bisa. Itulah untuk pengganti yang berisi. Cuman ini kan kainnya kain hitam kan. Nah, Kalau bisa diganti kain putih. memang Sudah disiapin. Enggak ada yang karena siapin. rencana memang rencana memang Iya, makanya Saya besok harus bersih. besok Pak, kalau mewujudkannya tidak ada. tadi Pak memang untuk waktu saya begitu Tapi katanya kalian kecil tadi ada salah satu dari kita ini dilihatkan aja kalau hatinya nggak bersih mau diserang. Mudah-mudahan kita orang bersih semua Pak. Insya Allah ini memang aku wujudkan buat Pak D supaya bisa merubah itu. Tapi jangan lupa sebagian 2,5%-nya ingat. Jangan diserakai. Kalau diserakai nggak akan pernah bisa. nanti Karena uang ini nggak seberapa nilainya, tapi banyak dia. Dia pakai M dia. sekarang gini, mohonnya makanya Putri yang di dalam tabung Kodam Lipan jangan sekali-kali dikeluarkan. Iya udah tadi, Udah. udah. Nah, Ada yang- mesti kalipan ya, Bu. masalahnya yang kalau sempat dia keluar ini ngeliling ini terus nih, Iya Pak, benar. itu nggak bisa. Udah diapain Pak Madi? Jadi Bukan batu itu nanti dia wujud dulu, kita masukkan airnya baru disiramin biar wujud ini. Coba ini kan. ditanya Itu ini ada sebenarnya air, nah ada air sumur tujuh masjid Mhm. sama sungai yang nyatu. Itu- Apa pakai ini enggak nanti untuk ya kepadanya itu nanti? biasanya batunya itu tuh untuk kita celupkan nanti baru disiram baru wujud dia untuk mengapanya. Nanti Asma Karomah nanti yang wujudkan. Iya benar sekali katanya. Iya kan? Benar sekali. Iya kan? Batu itu dulu kuncinya kan? Iya. Sama air ini. Iya. Ya berarti sama Asma Karomah nanti wujudkannya. Kalau Berarti ini orang-orang dari Gunung Kidul sana semua ini ya, Pak D? Iya. Dia memang menitipkan ini untuk orang yang benar-benar ibaratnya bisa ditolong dan mengurus mereka semua. kita Bisa dibelikan kain gitu Pak. Iya. Sama nasi gudeg jangan lupa itulah. ini nggak cukup nutupnya nih. Enggak cukup. Hah? Nggak cukup itu. Nggak Dia cukup. minta yang besar dia. Paling enggak 5 meter. 6 meter lah paling enggak untuk tutupnya. Oh nggak apa. Berarti ini untuk bawanya berarti. Kalau bisa 7 meter aja karena Heeh. 6 meter untuk nutupin, yang 1 meter lagi buat untuk apa mesti kali pakai itu. Besok Dia baru mendapatkan orang yang benar-benar tepat. Bahasanya kalian ini memang murid-murid yang sedang kalian jaga. Tapi ingat, suatu padepokan kalian yang sudah dibentuk, hati-hati, ibaratnya ular berkepala dua. Iya. Hati-hati di belakang kalian. Karena namanya murid, namanya guru, pasti ada yang mau menjatuhkan. Ada yang mau menghancurkan secara tidak langsung gitulah. Banyak jatuh menguasai gitu. Nah, itu kan udah saya niatkan. Itu. Karena ketika nanti ini wujud, besoknya akan ada lagi yang mau mereka kasih. Gitu. Iya. Tapi untuk membangun padepokan nanti yang lebih besar lagi gitu. Mereka mau membantu.
kita ya. Iya, itu makanya saya pesan ke Pak Oril semalam kan. tapi saya minta jangan ada pertarungan sedikit pun. Iya. Iya, saya akan bujuk si Polan inilah yang gitu. Iya, iya. Karena ini ibaratnya ratu dengan putri. Sebetulnya yang di sebelah sana itu pengawalnya kan yang putri, Iya, pengawalnya. Benar. pengawalnya kan yang putri. Yang bandel tuh ya. Heeh. Iya. Makanya dia Dari tadi tuh mau ngajak apa aja. yang Namanya kita tamu, dia mau uji nyali. Nah, dia tetap Oh. bantu. Saya bilang saya di sini tamu untuk bermeditasi, berkomunikasi dengan para gaib di sini. Saya tidak ada bermaksud lain atau apapun, apalagi menyerakahi yang bukan saya. Saya cuma membantu orang yang membutuhkan. Jikalau Tuan Putri dan Kanjeng Putri atau yang lain sebagainya, saya minta tolong jangan masalahnya dipersulit. masalahnya gini, ceritanya gini. Jadi pas saya wiridan ngasih tahu suruh baca ini selama 7 malam. Ada Al-Fatihahnya 1000 kali. Jadi pas malam beberapa gitu kan, Tunggu dulu Pak De. Ini Sunan Kalijaga datang loh, guru. Boleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Salam yang Sunan. Assalamualaikum. Ya itu minta tolong izinkan lah sama itu, supaya dipermudahkan sama guru kita untuk padepokan kita, melancarkan berkah manfaat untuk umat. Tundukkan aja itu. Bantu dengan kota. Ke taman. Iya, bantu dengan kota katanya yang Sunan. Nah ya enggak apa-apa, cukup. Sebelum mewujudkan ini, kelilingkan dulu dengan air karoma. Nah, baru kalian bisa ibaratnya zikir apa yang bisa memang apa akan saya bantu, insya Allah. Pergunakan uang sebaik mungkin, jangan ada sifat takabur dan saling sangka. Insya Allah kita datang, tidak ada yang mau. Kalau memang kalian niatnya baik, akan saya tolong Itu Iya, makanya dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. niatnya itu harus benar-benar tulus. Alhamdulillah Pak De, kalau kita orang tulus semua nih, memang niat untuk padepokan, nggak ada niat untuk kekayaan, nggak ada, kecuali fasilitas kita numpang makan. Cuman dia minta sama Pak D karena ini untuk Pak D kan gitu, ibaratnya kita cuma membantu dan menolong Pak D. Diwirikan ini ya, Pak wirikan zikir kan suruh zikir lataif, tahu nggak Pak? Iya, zikir lataif. Dan besok ya lati beda lagi. Ini zikirullah dia berbentuk lataif. Lataif itu kan ibaratnya ada alif. Alif, jadi ibaratnya alif dan ba. Mungkin ngerti lah Pak D itu kan. Karena lataif itu dari mulai hati ke dada, ke ini, ke bidang ini, ke ubun-ubun, balik lagi ke situ. Pokoknya dalam satu malam inilah minta. Dan besok kalau bisa Pak D puasa 1 hari. Maksudnya zikir share tuh Pak De. Nah, Besok Pak De, cuman itu aja pesan. besok Pak De yang puasa. Iya Pak D 1 hari puasa. Ya tugas kita. Karena ini memang dikhususkan untuk Pak D, ibaratnya kita yang membantu dan menolongnya. Gitu. Memang benar-benar kita ikhlas untuk menolongnya, insya Allah kami bantu banyak para wali. Tugas kita apa aja bisa? Tugas kita ya bantu jikiran, wiritan dan kataman itu permintaan. Dan jika memang ada pertarungan dari pengawal, tidak masalah katanya. Karena nanti yang diselesaikan mereka berdua dan menyelesaikannya Haji Agni dengan panglimanya. Kalau memang mau minta pertarungan, tapi kalau memang tidak, ya udah kita secara WB aja gitu. Nggak ada pertarungannya. Mudah-mudahan Karena kita memang ganti berniat dengan baik, zikir. tidak mau melakukan pertarungan gitu. Ya. Pak D tadi zikirnya udah paham tadi? Tapi pesan kemarin Alif Lam Mim
Enggak, ini yang baru di apa Sunan Kalijaga, yang baru dikasih kasih tahu. Pak D suruh zikir. Zikirnya zikir lataib. Zikir lataib itu zikirnya orang Sulu. Paham tak? Kalau tak paham ditunjukkan, sudah itu puasa dia bagi. Kalau bisa apa yang ditunjukkan hari ini, malam ini, apa yang diapakan kita jangan berubah. Tapi puasanya gini loh Pak De, dari mulai kita misalnya pagi, kalau kita sahur jam 4 nih ya, kita mau mengapakan ini kan tengah malam, mereka minta tengah malam, karena disitulah yang apa kan, Tengah malam besok. tengah malam. Iya. Jadi Pak De bukanya pas tengah malamnya. Pas jam sahur itu bukan. Kalau Pak D sahurnya nanti jam 3:30 ya bukan jam 3:30 lah. Enggak, sahur Malam. tengah malam. Iya 3:30 subuh. Ini sahur 3:30 subuh nanti nih. Iya. Bukanya Pak D 3:30 subuh besok. Berarti siap nyikiran selesai bukanya. Jadi berarti 1 malaman lah gitu. 1 hari lah kan, 1 harian. Zikir itu berapa banyak di sini? Berapa mampu? Tapi tanpa itu pun saya rasa Pak D pun nggak puasa nggak masalah. Kan kita udah tenang, udah damai, udah ini kita zikiran. Tapi memang itulah Itu permintaannya tuh. permintaannya gitu loh. Yang kita jelas Nyuruh puasa Pak D juga. kalau Ya. puasa memang Ya, berarti Iya, ya karena ini harus hajatnya lah. untuk Pak D ya Karena memang Pak D harus hajatnya dibersihkan ini, dirinya kalau hajatnya gitu. buat Pak D. Iya. kalau puasa memang harus. Sebab Iya nanti zikirnya pas tahu. Udah oke tadi? ini kalau zikirnya itu besok yang masuk berapa orang nanti yang zikir ini gitu. Iya kita nanti berempat. Iya, Berlima kami sama juga dia. zikir. Pak. Kami zikir juga. Iya sama. Kita membantu Pak D. Sama kita besok berlima sini berarti. Saya 4 kan, Pak D 1, 5 kan. Nah sama kita 5. Saya kan mau menghadirkan Ma Guru nanti untuk supaya nggak ada Karena bentrokan. saya malam Jumat itu juga ketika saya lagi zikir memang sudah didatangkan minyak. Itu Minyaknya ada udah di dalam. didatangin. Udah dikirim ke dia secara gaib minyaknya udah. Udah saya selesaikan. Udah semuanya. wujud sendiri minyaknya. Udah Saya wujud. nggak tahu tuh minyak apaan kan. Itu ada di dalam mobil. Nanti Ya itu mereka minyak yang itu memilih minyak itu nanti untuk kita mau zikiran kita harus pakai pengharum, kita harus wangi-wangi, ini diwangiin semua tempatnya, Bisa jadi dibersihkan Saya semuanya. nggak tahu lah karena baru ini kan. Bisa jadi barteran itu kan. Heeh. Bisa juga coba di Ya saya tanya minyak tuh buat apa? komunikasi sama zikirnya. Makanya Putri, minyaknya yang mau dibawa nih buat apa? tukar barter bisa juga. Atau untuk wawangian kita besok menghadap dia supaya wujud. Yang penting nggak makan korban jiwa gitu. Iya, itu yang penting. Yang paling utama. Ini kalau ini nggak ada perlawanan, nggak ada. Nah kan Ma Guru tadi udah datang itu. Penting hatinya jangan berbelok besok. Ini padepokan Bagan Batu, padepokan Siak, saya padepokan Dumai. Kita padepokan yang mempunyai anak yatim untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak mampu, orang terlantar, orang ahli maksiat untuk dikasih makan. Mau dihidupkan hati mereka, mau dirubah lisan mereka. Kita butuh dana untuk itu. Ini kita bikin pesantren. Nah, rehabilitas nama pesantrennya. Akhlak orang yang hancur kita rehab. Kita nggak. Gini, mustika tadi kan ada. Ketika sudah kita wiridkan, kita ambil, kita wujudkan lah itunya, baru disiramkan air itu.
Setelah itu minyaknya dioleskan ke situ mustikanya untuk menarikan ini, untuk mewujudkan dalam tersebut. Bukan untuk kita minyaknya. Iya. Taruh aja di depan, nanti mereka yang apa. Kan udah batal itu. Yang penting minyak itu jangan kelangkahan katanya. Kan belum ada langkah. Belum ada. Orang di belakang itu kayak mana kelangkahan. Jadi apa kira-kira lagi Pak De? Apa kira-kira? Ya besok kita mediasi lagi nanti sekalian lagi, nanya sekali lagi. Sambil mau wirid nanti. Mana tahu mereka berubah pikiran lagi kan kita nggak tahu. Iya. Namanya Asal kita, kalau kita nggak berubah pikiran, dia nggak berubah pikiran. iya. Kita kuncinya di kita. Kita yang datang ini bersih semua, nggak ada lain. Yang satu tadi ini agak ya. Bukan, tadi dia lagi mendeteksi tapi dibantu dengan kodamnya, makanya tadi itu ada bentrokan energi, makanya berubah. Tadi sempat Makanya saya suruh keluar, jangan dipaksa gitu. agak mau Perang jadinya kan, karena kan kita gitu, kita kalau nggak bisa damai memang harus diwujudkan, kita memang pakai itu. Nah sekarang ini dia mau damai nggak masalah. Nah kita kemarin itu manggilnya cuma untuk mendeteksinya aja. Kita bisa mengusirnya dengan secara pribadi bisa, baik sama baik bisa, nggak bisa. Padahal kita mau damai, mau tenang, nggak mau heboh, nggak mau ribut, nggak mau tetangga tahu. Nah ini kita mau santai aja. Sebenarnya di dalam keranjang ini udah numpuknya semuanya. Iya. Tinggal wujudnya aja. Karena tadi saya megang itu sejenis uang zaman Soekarno dulu yang mawar ya. Ada juga namanya Mawar. yang uang 100 itu. Iya 100 yang ada mawar merahnya dulu. Iya, zaman uang kayak lama. gitulah. Kayak gitu. Berarti campur uangnya. Campur. Ini sekarang dia bisa ngeliat uangnya nggak? Udah kelihatan Udah semua nggak? gitu ya. yang di bawah ini. Yang di bawahnya lagi Pak D, itu ada emas batangan. Yang paling bawah dia. Iya, paling bawahnya itu emas batangan, dia sejenis peti. Makanya itulah dia minta, juga namanya kejawen, orang Jawa dulu, dia minta gudeg, nasi gudeg. Saya nggak tahu nasi gudeg itu seperti apa, nggak tahu. Kalau orang Nasi Jawa- gudeg tuh mudah Pak dia karena bikin. yang Banten kan ayah, aku nggak tahu. Pak dia pandai kan? Pak dia Jawa mana? Jogja? Jawa Tengah. Oh, Wonosobo. Wonosobo. Tapi gudeg tahu tuh. Gudeg tuh khas orang Jawa apa Jogja. Atau apa tadi engkol? Tadi ada dua agak engkol apa udah? Gudeg. Gudeg. Nasi gudeg. Putih sama air putih. Iya, air putih, Susu. susunya atau lagi. Karena anak itu juga membantu gitu. Ya memang kasihan Pak Ade ini, Pak Ade yang nguruskan. Ya, tadi pun nangis juga. Aku nggak diurus waktu ketika aku dibuang. Cerita semua. Aku tadi terharu, nangis kasihannya. Saya minta tolong carikanlah ibaratnya apa namanya? Dia kan bajunya kurang bersih tuh Pak D. Iya. Ya apa salahnya Pak D buat sedekahkan baju, beli baju untuk sedekahkan tuh anak gitu. Iya. Anak yang lain lah, anak yatim, tak siapa lah gitu. Memang Pak D. kemarin waktu aku bilang sama dia, aku sekarang mau ngasih rasanya ngasih orang lain aja untuk makan sendiri itu susah, saya bilang gitu. Iya nggak gitu. Dia nggak penting harganya mau berapa, yang penting Emang. seikhlasnya. Ya besok pun disarati kita ngasih cari anak yatim Ciguang Iya. di kampung tuh atau daerah sini, kasih makan nasi bungkus, Pernah air dibilang satu, gitu. baju satu setel. Aku boro-boro ngasih orang lain untuk makan dia susah, saya bilang gitu. Bajunya tiga anak nih. Iya, baju satu setel seorang, berarti baju 3, nasi bungkus 3, air putih 3 atau susu. Besok di rumah kita kan ada acara, panggil aja anak yatim itu. Ah, ya, Iya, itulah ya. Tapi tangan Pak D yang nyampaikan ya. Pak D yang Iya. belikan bajunya. Ah. Pak D yang belikan bajunya. Kalau masalah itu gampang. Iya. Karena dari awal udah aku bilang, aku mau ngasih orang lain itu dari Ibaratnya mana? baju tidur pun nggak masalah. Yang penting pakaian lah pakai mereka. Pakaian. Ya, Saya nggak perlu pakai mahal, yang penting Ya. saya bisa ganti. ganti baju lah. Besok bagi lah, Bersih. bagi lah ya Pak D. Iya besok, besok. Memang sering-sering saya bilang, saya memang mau ngasih orang lain, cuman apa yang mau saya kasih?
bahasanya seperti itu loh, untuk makan aja nggak ada, saya bilang gitu. Iya, iya. Makanya diwujudkan ini biar Pakde saya udah bisa marah, bantu. tentang. Pernah Pak ditendang keranjangnya? Karena itulah mereka itu ibaratnya mengetes Pak D. Iya. Seberapa besar sih imannya nih ketika kemampuannya ketika kami uji kan gitu. Ini memang pernah aku tendang keranjang ini. Ya karena amarahnya Pak D tadi. Makanya itu tadi. Tambat Tapi kali kalau wujudnya Pak D ya. tadi diuji sabar kan, sabar, mereka pun jadi agak segan gitu kan. Coba kalau tak tendang Nah, dari kasih. kalau nggak ditendang betulan di ini kan, karena Pak D tendang nggak emosi kan, dan dia pun oh berarti kayak gini tuan ini mau dikasih kan gitu. Agak garang sedikit. Agak garang ya, takut lah, Tapi ya enggak, habis itu ya mikir juga kan. kasihan gitu. Ya kan ada saatnya Pak De, kan ketemu yang cocok, sabar. Ini bisa berulang-ulang kok kita dapat kalau Pak De mau. Gampang ini. Yang penting jalani yang satu ini, niatnya tulus semuanya. Kembali ke laptop, niatnya apa? Saya juga pernah tuh Pak D, Hmm. dikasih sebuah amanah juga. Jadi banyak udah tanahnya udah disediakan sama Ken Putih. Karena saya disuruh puasa ngebleng 1 hari 1 malam. Hmm. Ketika jikiran itu udah mau full dia 1 hari 1 malam ya. Hmm. Rupanya pintu tadi lupa ngunci, terbuka lah. Hmm. Gagal semua. Padahal uang itu udah di depan mata, tinggal wujud sedikit lagi. Uang itu muncul, terbuka pintu, cahaya kan. Hmm. Udahlah. Nah, kemarin ada orang pengarang orang Medan ya, kemarin kan nengok, jadi dia bilang itu Pak D ini uangnya itu sekitar 30 sampai 40 M, emasnya ada juga. Jadi dalam hati saya ini orang ini kok bengak. Dia tak tahu ini padahal. Bengaknya gini loh, uang ini nggak ada segitu banyaknya gitu loh. Bisa sama mas-masnya mungkin 30 M lah. Enggak, ini uangnya 30 sampai 40 M Pak D katanya. Jadi satu dapur. Saya jamin 1 jam Buah. wujud. Banyak Iya. 30 M. Nah, saya nggak percaya. Ini keranjang segini. Jadi nggak bisa diwujudkannya. Udah bisa jadi Dia pejabat. ngasih suruh nyiapkan uang 30 juta. Wah, itu bohong itu. Ada orang Itu dia dapat 30, dia yang cabut tuh. Jadi aku balik sama dia. Ya udahlah kalau sama ada dana dananya dulu. Iya. Ambil lah Nah, nanti. intinya berapapun mereka kasih kita terima. Nggak ada yang mikir. Kita terima apa adanya. Cuman gini, kalau dia maksa, oke lah. Ini. Jadi setelah ya anak ini yang ngomong, Pak nanti kalau ini apa hati-hati gitu loh bahasanya seperti itu. Mm-mm. Jadi yang dia gunakan itu gendam. besok ada. Besok kan Rabu. Pas besok makan. Rabu ya, Rabu. Ini kan malam kami tanggal 21. Kan kita udah interaksi sama dia tanggal 21. Ada satu. Ah. Berarti kita malam Kamis. Hah? Malam Kamis. Ya, Iya, malam Kamis. Pas. Rabu malam Kamis ya. Berarti Pak D puasa besok. Iya, Rabu Besok besok. besok ada apa nih? besok Rabu. Jadi Pak D puasa ya. puasanya Nah sekarang gini. Mohon Besok maaf. hari. Bagi-bagi tugas yang jelas. Tugas Pak D ini apa-apa saja. Sudah tuh tugas-tugas yang lain. Habis itu kita balik lah. udah, kalau tugas udah selesai semua dah. Besok diundang balik. Yang jelas besok saya puasa sama Iya. bikin nasi gudeg. Itu dulu tugasnya. Sama juga. menyediakan kain Mikir. gitu ya. Kain putih. Kian putih saya cari atau Pak D cari? Oh iya. Pak apalah Pak Odon cari ya. Pak D puasa sama zikir tadi. Nah, zikir yang disuruh. Kalau bisa ini nasi gudegnya Heeh. itu untuk anak yatimnya sekalian. Nasi gudegnya dibungkus, susu sama pakaian sesetel. Jadi tiga setel jadi semua. Sekalian nasi gudegnya dibagi ke sana juga nanti di Jadi sini. kita mempermudah. Iya. Gitu Pak D. Besok Yang penting ikhlas, Pak D cari lahir di dan sini batin. kalau ada. Kalau nggak ada kita serahkan ke Pak Aurel. Di sini tak mungkin ada ya saya. Ada anak yatim sini. Ada anak yatim sini. Jadi seperti ngantar among-among sama anak yatim tuh. Ada 3 orang. Nah, kalau perlu kasihkan duit langsung gitu. Ini pakaian, makannya, susunya, amplopin Karena sedikit. nanti ketika Pak D melakukan itu, yang mengikut Pak D pengawal dari belakang Kanjeng Putri itu langsung. Benar nggak dilakukan gitu. Kalau emang tidak dilakukan nggak akan jadi. Itu
sia-sia kerja kita. Nah, sia-sia kita kan. Biar lebih mudah lagi tuh. Karena gini, berapa uang yang Pak D keluarkan, dapatnya nanti lebih dari itu. Iya. Itu yang dimaksudkan mereka. Ah, Baru seberapa sih pengeluaran, sedang iya, kita pengorbanan membaginya Pak D. lebih lagi dari itu kan. Gitu. 5 juta kali lipat yang dikasihnya ke kita kan. Dan Ini Pak D nggak tetap tahu. ada pengorbanannya gitu. Nah, nasi Kita berusaha selain ada pengorbanan juga. Kan. bikin ala nasi gudeg ya dikasih ala orang sini sedikit lauk pauknya pakai telur ya kan. Nah, bungkuskan susu atau susu kotak kasih yang satu, susu bungkus orang curiga, susu kotak aja belikan satu kan. Nah, ada tuh baju satu setel bungkus, nah, kasihkan 3 orang anak yatim cukup sudah mempermudah kita nih ya. Yang zikirnya malam sini sama-sama. Sambil puasa Pak D perlu zikir enggak? Zikir yang Pak D yang disuruh tadi. Iya, juga nggak tahu. Iya, Zikir lataib. sambil puasa Pak D zikir atau Iya, enggak? sambil puasa sambil zikir. Sambil zikir. Sambil puasa sambil zikir. Itulah Pak D. untuk menguatkan Pak D nanti. Nah, ini makin berat Pak D. Cuma 3 ribuan kan? Cuma 3.000. Ah, mudahnya itu. Nggak banyak kok Pak D. Ba'da subuh tuh selesai tuh. Cara meletakkan zikir tadi. Ya, nanti lihat. Boleh kalau mau diajarkan Ria boleh. Kalau zikirnya Pak D ada zikir sir Pak D boleh. Zikir kopinya. Nah, Pak D punya zikir sir di hati yang nggak dilisankan, cukup di hati aja ucapannya. Punya itu zikir itu. Hah? Ada kan? Ah, udah itu. Nggak bisa kan? Zikir itu aja. Zikir lataib tuh kan tergantung apanya. Kalau mau diajarkan boleh, kalau punya sendiri nggak apa-apa, itu udah bisa. Penting makamnya udah tahu nggak naruh zikirnya kan, Pak D punya makamnya kan? Ya itu dia. Ya itu dia. Ya itu dia, cuma 3.000 kok. Wes? Ya. Monggo. Campur dia, ada Ya, nanti disiapkan semua. Makanya kita zikiran di sini nyelamkan siapa itu panglimanya tuh. Pengawalnya perempuan juga ya, ratu juga ya, Iya. ratu hitam ya. Ini lah karena dia ini. Nggak apa-apa kalau aku izin kabeh kepada. Oh jangan noga mana itu. Ya tunggu besok datang. Numpang pipis apa deh? Tak bisa situ. Hah pipis? Bisa dong. Di apa? Di Pipis bisa. Ada apa? Oke, terus pembicaraan kita untuk wujudkan besok, kita buktikan besok ya apakah benar, dan semoga terwujud padepokan kita berhasil. Amin amin ya rabbal alamin. Iya makanya tadi ekornya mau nantilah guru suruh menetralkan mereka dinetralkan jadi enggak. Iya. biar nggak memancing mereka. Ya nanti mau diapakan semua nih. Jadi yang masuk aja bukan bot ya, Ya yang besar. yang guru itu. Bang, Ya ma guru itu. Dinetralkan. Ya engkau tak bersih kan. Mau apa deh? sampai besok ada ya. Ya ya ya.